Balik lagi di channel Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Di konten kali ini ada gue Kanjit dan kali ini ada Tio yang mau membagikan ceritanya trip jalan-jalan, ceritanya healing. Healing. Ceritanya Tio healing. Tio, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Cid? Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gimana yuk? Healing kemana lu kemarin? Kemarin gua healing ke kota Cirebon, Cirebon. Jawa Barat. Oke, Cirebon nggak terlalu jauh ya Cirebon ya. Jauh. Oke. Terus apa aja? Kemana aja sih lu waktu trip ke Cirebon itu? Kemarin gua coba ke beberapa tempat ya, Ya. seperti tempat wisata rekreasi Woodland, itu ada di Kabupaten Kuningan. Hah? Terus ada Telaga Biru Cicerem, itu di Kabupaten Kuningan juga. Cicerem. Oke. Terus kemudian yang terakhir itu gue coba kunjungin heritage Keraton Kesepuhan Kota Cirebon. Gitu. Dari Jakarta lu naik apa? Dari Jakarta gue tanggal 28 September kemarin, Aha, akhir bulan ya? Akhir bulan. Kemarin. itu gue naik kereta Argo Cirebon. Oh, langsung tuh ya. Langsung. Itu kereta malam sekitar jam 8 lah. Jam 8 dari mana? Dari Gambir Gambir. apa? Oh, Dari Gambir. Sampai kota Cirebon sekitar jam 11. Terus gue langsung nginep di Oke. salah satu hotel Kota. di kota Kota Cirebon, Cirebon, ya. yang dekat stasiun lah intinya. Oh, oke. Terus berapa hari sih yuk? Itu perjalanan? Gue kemarin dari tanggal 28 pulang lagi ke Jakarta tanggal 1 Oktober, berarti 4 hari lah. 4 hari. 4 hari. Terus apa aja itu yang lo dapet yang pertama kan lo ke Woodland, terus Cicerem, apa? Iya, Telaga Biru Cicerem. Telaga Biru Cicerem sama satu lagi Keraton Kasepuhan Cirebon. Woodland dulu. Nah, sebenarnya kan gue nyampe tuh tanggal 28 ya, malam, terus gue nginep di hotel. Nah, besoknya gue langsung nyewa motor. Oke. Nyewa motor untuk 2 hari. Mm-mm. Nah, nyewa motor untuk 2 hari. Ya udah di hari tanggal 29 itu, hari Jumat, gue emang niatnya itu ke arah Kuningan. Mm-mm. Karena gue sekaligus pulang kampung ya nyekar lah ke Oh, makam. ziarah. Iya, ziarah ke makam nenek sama kakek gue. Oke. Terus ya udah kita berangkat dari hotel itu sekitar jam 8-an. Ya udah berangkat tuh ke arah Kuningan, gue nyekar dulu dan lain-lain. Kemudian nyampe di tempat rekreasi pertama Woodland itu sekitar jam setengah 11 siang. Oke. Setengah 11 siang itu gue bisa bilang wisata yang cukup murah meriah lah, Rame tapi yuk. cukup ramai. Hari Jadi- Jumat itu rame ya. Cukup ramai. Jadi mungkin kan itu kan long weekend ya, jatuh dari tanggal 28 Oh sampai iya, tanggal 1 libur kan. ya. Ada Iya, karena Maulid banyak ya. betul. Karena Iya. banyak juga mobil yang plat B, gue lihat plat B sama plat D. Nah, terus itu cukup murah meriah menurut gue karena parkir motor aja cuman goceng. Terus untuk biaya masuknya itu sekitar 15.000 kalau seingat gue. Apa sih Woodland itu apa sih ini? Karena jujur gue belum pernah ke sana. Intinya sih kayak hutan pinus tapi dibuat beberapa Wahana. wahana kayak perosotan yang lu pakai ban Oh. terus dialirin air. Iya. Nah, terus ada glamping juga. Jadi gue pikir Woodland kayak apa wisata yang di puncak tuh apa Taman Matahari, bukan? Ada beberapa wahana yang mirip Taman Matahari. Oke. Ya, intinya untuk rekreasi Keluarga ya? lah Oh. kayak gitu. Dan menurut gue tiket wahananya cukup apa ya, terjangkau lah, cuman sekitar 10.000 sampai 15.000. Oke. Tapi lo nyobain semua wahana di situ? Enggak. Nggak, gue cuman ya putar-putar terus hunting foto sama Muter-muter tuh gimana? Muter, udah masuk muter gitu. Apa lu muter apa lihat ya, karena spot-spot aja. spotnya karena itu cukup luas sih. Oke. Cukup luas, ada beberapa view tempat yang menurut gue cukup bagus. Tapi untuk view-nya tuh foto. bukit apa atau view gimana?
hutan pinus sama di sebelah sana kayak ada bukit-bukit gitu. Oke. Kayak bener-bener, oh ini hutan pinus tapi dibuat taman rekreasi lah. Oh. Kayak gitu. Terus ada glampingnya juga? Ada glampingnya juga untuk anak kecil sama untuk yang dewasa juga ada. Tapi rata-rata kesana yang gue liatin adalah ya keluarga. Dia bawa anak kecil emang. Ramean ya, maksudnya buat rekreasi keluarga ya. Emang untuk ya main lah. Terus Gitu. sampai jam berapa lo di Woodland? Sampai jam, gue nggak lama sih di Woodland itu sekitar jam setengah 12 gue udah cabut ya cuma sejam. Cuma sejaman. Bener muter-muter doang. Muter-muter doang. Muter-muter. Oke. Nah terus abis dari Woodland karena itu hari Jumat, gue sholat Jumat dulu lah. Melipir. Habis sholat Jumat baru gue berangkat ke Telaga Biru Cicerem. Telaga Biru Cicerem. Jauh nggak dari Woodland itu? Sekitar 40 menit lah. Sekitar 40 menit? Sekitar 40 menit. Dari Woodland, oh berarti kalau misalnya lo dari hotel ke Cicerem itu jauh lumayan ya berarti ya dibanding ke Woodland? Kalau dari hotel ke Woodland itu sekitar sejam. Oke. Jadi kayak ya jalurnya beda lah, kayak gitu. Nah terus dari Woodland ke Cicerem 40 menit, terus nanti baliknya dari Telaga Cicerem ke hotel 45 menit lagi. Oke. Gitu. Nah terus Di Telaga Biru itu ada apa aja? Sebenarnya sih gue bisa bilang itu emang telaga dan di situ ada kolam ikannya dan warnanya biru. Sama warung-warung pasti ya? Iya. Cuma yang buat foto-foto, spot-spot foto Ya, gitu doang. foto. Jadi view-nya emang kayak hutan pinus. Jadi hutan pinus kelilingnya, terus tengahnya itu emang telaga dan di situ emang dibangun sama pihak wisatawannya warlocknya itu untuk warung-warung. Oh. Kayak gitu. Oh kayak di Bogor kali ya, yang banyak curug gitu ya. Jadi emang view-nya lebih. Tapi nge-trek nggak lu ke Telaga Birunya itu? Apalah parkir nggak jauh dari situ langsung? Parkir langsung Telaga Biru. Oh, nggak pakai jalan lagi? Nggak pakai jalan. Oh, Dia cuman udah dibikinin jalan ke situ ya? Parkirnya agak di atas, terus Telaga Birunya di bawah. Kayak gitu. Dan gue bisa bilang tiket masuknya juga murah sih. Cuman berapa? 15.000 kalau nggak salah. Udah mau parkir? Apa cuma parkir doang? Bayar parkir doang? Parkir itu 2.000. Oh. Jadi gue tuh masuk sama parkir 32.000. Oh, satu orang 15.000? Iya, 15.000 satu orang kan. Dapat tiket? Dapat tiket. Oh. Sama tadi Woodland juga dapat tiket? Dapat tiket. Terus untuk di sana ada spot-spot foto, misalnya kayak di ayunan atau enggak apa ya? Kalau di tempat rekreasi itu kan kayak ada tempat yang love gitu. Oh iya. Gitu Gimik yang gimik gitu ya. Itu bayar lagi, tapi masih terjangkau lah, cuma 5.000 sampai 10.000. Oh, gitu. Warung-warungnya juga warung-warung apa? Warung-warung makan apa? Yang Indomie gitu Ya, atau gitu, ada makanan berat jajanan. gitu kayak warung nasi gitu-gitu. Paling beratnya kalau gue perhatiin ya Bakso mie ayam gitu ya. Gitu. Oke. Terus di sana ada sebenarnya fotografer profesional. Jadi ada satu spot itu ayunan. Jadi ketika lu sewa di situ lu sekaligus dapat fotonya dari fotografer. Kalau nggak salah sih bayarnya berapa ya? 50.000 salah. Tapi kalau misalnya kita nggak mau pakai jasanya? Itu spot foto emang khusus. Oh buat dia. Jadi kalau kita ke sana dan pakai ayunan itu ya harus pakai fotografer dia. Gitu. Dan waktu itu gue kesana cukup ramai juga sih, banyak keluarga sana, anak-anak. Tapi di telaganya boleh berenang? Nggak boleh. Ada ininya pembatasnya gitu? Iya. Jadi cuma bisa ngeliat doang? Banyak ikan mas di telaganya. Jadi di sana juga disediain Pemancingan? bukan, kita kasih pakan ikan. Ya nggak tahu, gua kira dipancing terus habis itu dimasak di situ, kan ada tuh yang kayak gitu, kan nggak tahu gua awal gitu. Oh buat ngasih makan ikan masnya. Ikan mas, ikan koi. Gitu. Ikan mas, ikan koi, oke. Di telaganya. Tapi telaganya gede nggak? Cukup gede sih, cukup gede. Gua ada fotonya juga. Cukup gede gitu ya. Cukup gede. Dan itu emang warnanya biru. Maksudnya biru itu biru kita bisa ngeliat bawahnya, dasarnya, atau kan ada tuh yang biru aja gitu warnanya.
Biru bisa ngeliat dasarnya. Kalau di pinggirnya ya. Berarti jernih gitu, hitungannya jernih. Iya, Biru kan? jernih. Tapi bawahnya pun, dasarnya pun kalau gue perhatiin ya biru. Gue nggak tahu ya kenapa fenomena itu bisa terjadi. Ganggang. Iya mungkin. Ganggang alga Mungkin ya. Kan ada tuh yang apa namanya? Kalau di Bogor tuh banyak tuh yang dia airnya beningnya tuh hijau gitu, Iya. bawahnya hijau, Iya. ya kayak gitulah. Jadi biru, intinya gitu doang sih. Ya lumayan lah untuk refreshing. Tapi berarti nggak bisa masuk, nggak bisa ke telaganya itu ya, nggak bisa. Nggak bisa ya, pinggirnya aja. Terus maksudnya telaga itu ngelingkar gitu ya? Iya, melingkar gitu. Berarti pembatasnya tuh ngelingkar gitu juga? Iya. Tok itu doang, telaga doang Gitu gitu? doang. Sebenarnya. Sama warung-warung gitu doang? Iya. Oke. Tapi jalurnya lu ke Telaga Biru itu ini nggak aspal apa masih jalanan batu? Udah bagus sih menurut gue, udah aspal, dan yang paling menarik menurut gue pribadi, jalannya mungkin karena dia mecah bukit atau pegunungan ya, jadi kayak naik turun. Dan bagi orang kota itu view-nya sangat Memanjakan Iya, mata ya? sangat memanjakan mata. Oh berarti kanan kiri lu tuh pemandangan gitu ya? Iya, pemandangan maksudnya bukit atau enggak biasanya apa sih, sawah-sawah warga. Rumah itu jaraknya masih lumayan Jauh-jauh ya? jarang. Jauh-jauh Iya. yang ada pagar jauh-jauh gitu? Gitu. Jadi salah satu rekomendasi juga kalau lu pengen motoran untuk sekitar daerah Kuningan ya situ. karena daerahnya, cuacanya pun untuk di daerah Kuningan ya, mungkin gara-gara dia dekat Gunung Ciremai, ya lu walaupun siang pun adem, Masih sejuk ya? sejuk. Sepanas-panasnya ya lu ada Angin lah. segar ya. Itu beda dengan Jakarta. Nah iya kan, ngomongin soal cuaca, kan di Jakarta lagi panas-panasnya. Waktu dulu ke Cirebon gimana? Kalau Di kota, di kotanya dulu, kita ngomong ke kotanya. Kalau kita kan tahu nih, lu berangkat pagi nih ke Nyekar dulu kan, ke ziarah dulu. Nah itu udah mulai panas belum? Kalau bicara kota Cirebonnya panas, sama Kota Cirebon kayak panas. Jakarta. Karena kan secara topografi dia dekat dengan pantai. Oh iya benar. Nah, sementara kalau gue ke Kuningan, ya pokoknya itu kan agak ke arah atas Gunung Ciremai. Ya, itu kayak suasana puncak lah. No masih ya pokoknya sejuk lah ya. Yes. Walaupun terik panas tapi ya adem. Masih ada, ya oke. Gitu. Oh berarti jalannya udah bagus ya? Udah bagus kok. Memang Itu enggak. memang sengaja proper dibuat buat ini ya, buat wisata keluarga ya. Iya. Dan itu bisa gue bilang yang dilaluin itu ya cuman sama kendaraan warga, yang nggak ada lah kendaraan proyek dan yang lain, nggak ada. Angkot Nggak ada juga. berarti bener keluarga ya? Bener-bener Bermobil keluarga. pribadi Iya, sama motor, mobil paling mobil. ya paling elf gitu Iya. ya, sama kalaupun ini wisata yang ini bis ya. Bis. Muat tapi bis tuh jalan ini. Muat kok. Emang Jalannya gede, dua arah gitu. Dua. Bukan jalur kampung, bukan. Oh. Gitu. Terus sampai di Telaga Biru tuh sampai jam berapa lo? Gue di situ cukup lama sih. Kalau nggak salah sampai jam 4-an, hampir setengah 5. Karena gue nyampe itu gue nggak langsung ke Telaga Biru. Makan dulu. Di atas itu ada coffee shop. Oh, ngopi dulu. Ya, jadi di coffee shop itu ya gue pesan, ya adalah sejaman, karena ketika di coffee shop itu depannya itu ada benar-benar tempat duduk dari yang mereka sediain. Duduk situ, kita lihat ke kanan, ke bawah itu langsung Telaga Biru. Oh. Jadi ya menurut gue mungkin kalau di kamera agak jauh kali ya, tapi untuk kita penikmat kopi dengan view Telaga Biru ya itu Cukup sangat memanjakan ya. memanjakan. Oke, terus jam 4 4 langsung balik lagi ke hotel. Ya, arah ya kota Cirebon lah. Terus kuliner, lu makan apa? Lu Kuliner jajan apa yang khas Cirebon? sebenarnya kok jajanan Cirebon cukup banyak ya, kayak Yang lu makan di sana, yang lu jajan di sana? Sempet nggak lu kuliner? sempat. Jadi kalau bicara kota Cirebon kan kental dengan empal gentong lah. Iya betul. Terus apa ya?
mungkin pernah dengar nasi lengko, Nasi lengko, iya iya iya. terus nasi jamblang. Ya. Nah, gue kebetulan gue belum pernah nyoba, ya atau jarang nyoba lah untuk nasi jamblang sama nasi lengko. Oh, iya. Jadi pas gue pulang dari Telaga Biru Cicerem, Mm-mm. gue langsung nyari nasi jamblang. Nah, dapatlah tuh deket hotel. Nah itu bisa ceritain nggak ke kawan-kawan setapak nasi jamblang tuh yang kayak gimana sih? Isinya apa aja sih? Nasi jamblang tuh konsepnya kayak Nasi dong, pasti dong. nasi kucing. Hah? Iya maksudnya. Tapi lauknya ikan jamblang. Ya lauknya banyak pilihan. Oh. Kayak sate-satean, telur. Ya. Oh kayak ramesan, bukan ramesan juga, kalau ramesan dicampur. Tapi lu ngambil sendiri kayak nasi kucing lah. Oh. Porsinya memang sedikit apa? Sedikit. Oh. Tapi kan kalau nasi kucing biasanya udah ditempatin sama udah di ini sama sambel sama ininya. Kalau nasi kucing itu kan biasanya di dalamnya itu entah ada orek. Iya ya betul, udah satu paket gitu. Kalau nasi jamblang itu nasi tapi di daun jati dan itu pure nasi. Doang. Nah mungkin karena ada daun jatinya jadi dia baunya itu nempel ke nasi. Tapi nasinya nasi biasa, nasi putih biasa, bukan nasi biasa. kayak bukan nasi uduk, bukan nasi kuning ini, Bukan. nasi biasa. Nasi biasa, pure nasi biasa. Tapi lauknya macam-macam. Lauknya macam-macam. Di situ ada telur, ada tempe, tahu, semur, terus ada apa sih? Paru gitu-gitu, ada cumi. Kisaran harganya berapa yo? Gua kemarin itu makan sekitar 4 nasi. 8. Gue berdua istri Oh ya. iya. 4 nasi, terus telur 2, tempe, tahu, sambal, sama kemarin tuh ada pokoknya kayak beberapa kondimen sayur gitu. Intinya gue berdua itu 23.000. Oh tapi nasinya nggak terlalu banyak sih ya porsinya Iya. memang ya. Ya termasuk 23.000. Murah lah. Minumnya kebetulan karena gue habis pergi dan masih ada air mineral. Oh berarti beli. nggak beli teh manis atau ini? Oh. Gitu. Jadi ya menurut gue cukup terjangkau lah. Affordable ya. Dan ada beberapa konsumen juga yang makan itu mungkin bisa sampai 20.000 karena dia pesan lauknya. Nih sebenarnya ini tergantung lauk ya. Dia pesan cumi lah, babat. Itu Oh kan macam-macam harga ininya ya. Oke. Karena kan kalau gue mesennya waktu itu cuman emang nyoba telur dan lain-lain, ya itu nggak terlalu mahal lah. Oke. Terus Kayak gitu. ini yo, itu kira-kira lo habis dari situ makan, terus langsung ke hotel jam berapa? Gue balik ke hotel ya sekitar menjelang Isya lah. Gitu. Pokoknya habis Isya itu gue udah balik ke hotel istirahat karena gue agendanya di hari Sabtunya itu tanggal 30 gue pengen muter-muter kota Cirebon aja. Gitu, jadi di tanggal 29 kita udah mengarah atau karena udah nyekar juga ya kan udah ke kan Kuningan. ya. Ya udah tanggal 30 kita coba destinasi atau tempat yang ada di kota Cirebon. Nah terus hari Sabtunya kan lu bilang lu mau muter-muter Cirebon aja. Itu lu kemana aja? Gue di hari Sabtu itu pertama pagi. Ya itu jam 8-an gue udah keluar hotel lah. Itu gue ke keraton, awalnya itu mau ke keraton Cirebon ya. Nah terus muter lewat depan keratonnya kok sepi banget gitu, maksudnya nggak ada pengunjung, nggak ada motor parkir, mobil parkir. Terus kayak gue agak ragu kayak ini buka nggak sih gitu, takutnya kan tutup lah karena kan habis Maulidan kan tanggal 28 kan, takutnya emang masih ada event di dalam dan emang nggak buka gitu. Akhirnya gue coba melipir lagi, di dekat situ ada Keraton Kesepuhan Cirebon. Nah ya udah ke situ, akhirnya di situ udah lumayan banyak lah, ada bus, ada motor segala macam. Oh ya udah ini buka berarti kan. Udah gue ke situ parkir, masuk. Parkir itu ya mungkin gue bisa bilang masih standar ya, cuman 2.000 di situ. 2.000 dan itu emang ada tiketnya. Tapi orang nggak dikenain biaya. Masuk itu kita pengunjung biasa 20.000. Oh, pengunjung biasa. Nah, kan tadi ada Keraton Cirebon, ada Kesepuhan. Nah, bedanya itu apa? Ada satu lagi sebenarnya, Keraton Hanoman. Nah, jadi yang gue baca di Google
itu emang awalnya keraton Cirebon. Cirebon. Terus kemudian buat 2 keraton lagi, kayak anaknya gitulah. Keraton Hanoman sama Keraton Kesepuhan Cirebon. Nah, gue juga pernah ke Keraton Hanoman. Tapi kali ini kesepuhannya. Iya, gue sama Tadi lu tujuan utamanya sebenarnya ke Keraton Cirebonnya, iya, tapi awalnya, sepi. Iya. Oke. Terus ada apa aja ya di Keraton Kesepuhan itu? Nah, gue masuk itu bayar 20.000. Awalnya itu ada sekitar anak-anak lah SMP, SMA sama kuliah, dia nawarin jasa untuk jadi tour guide. Nah, saat itu gue kebetulan nggak usah lah, kita cuman untuk muter-muter segala macam. Ya mungkin next untuk ya tour guide-nya udah kita masuk. Awalnya itu kita disambut dengan kayak bangunan-bangunan khas keraton. Di situ ada apa sih, tempat duduk yang luas segala macam. Terus ada pintu masuknya, gapuranya dan lain, dan ya udah masuk. Itu jadi spot foto juga, udah foto masuk. Kemudian di sana ada ya bangunan-bangunan seperti museumnya. Terus ada juga bangunan-bangunan mereka melakukan acara, rumah-rumah gitu, rumah-rumahnya, pavilion ngomongin sih. Jadi waktu tanggal 28 gue dapat sedikit cerita sih waktu nanya itu. Jadi pas tanggal 28 itu mereka emang ada acara yang dipakai dari rumah di dalam hingga keluar di kesepuhannya. Iya, di kesepuhannya. Jadi ada beberapa tempat yang karena emang abis dipakai di tanggal 28 sehingga nggak dibuka loh untuk umum. Karena belum diberesin mungkin ya. Tapi kita masih bisa lihat dari luar. Ya, dari luar. Kayak gitu. Gue ada beberapa footage juga yang gue shoot, intinya untuk melihat kondisinya. Dan bisa gue bilang masih terawat asri sih. Ya. Kayak gitu. Kalau jadi wisata sih pasti harus dirawat lah, kalau enggak kan gimana, sayang aja gitu. Gitu. Dalamnya berarti. Terus kalau yang pas di museumnya itu apa yuk yang lo lihat? Nah, gue di museum itu gue masuk di akhir, pokoknya gue udah muter-muter keratonnya, udah beberapa spot foto juga kita cobain lah intinya. Terus di sana juga ada petilasan sebenarnya, petilasan makam, tapi gue nggak masuk intinya kayak gitu karena di area ininya, area keratonnya di dalam di bagian belakang. Berarti memang ditempatin di situ ya, bukan di pelatarannya, bukan ini. Pelatarannya. Nah, terus emang ya udah next aja lah untuk berkunjung situ. Kita berkunjung ke museumnya, Museum Pusaka Kesepuhan Cirebon. Nah, pas masuk, karena kita udah bayar di awal itu nggak masuk lagi, maksudnya nggak bayar lagi. Kalau misalnya lu di awal itu nggak bayar, itu kena cas lagi 15.000 per orang. Kayak gitu. Dan museumnya itu gue bilang ya proper banget karena udah bagus, AC gitu. Dan di situ gue udah footage-nya, nanti mungkin bisa gue share ke kawan setapak. Nah, di situ emang ditampilin senjata, terus perhiasan, baju, sampai apa sih, gendang angklung gitu. Ya, benar pusaka yang ini ya. Yang gitu. Memang dipakai buat acara keraton. Betul. Kalau acara musik kan tuh, maksudnya kalau di acara keraton tuh kan setahu gue ada yang musiknya. Nah itu ya udah itu yang dipakai yang di ini, dan pemainnya juga ya itu juga yang biasa megang gitu. Dan di situ udah gue bisa bilang cukup detail ya, maksudnya dalam artian ini alatnya, maksudnya pusakanya namanya apa, dipakai tahun berapa. Itu cukup detail lah, mereka menjelaskan tracknya gimana. Dan di sana itu ada 2 kereta kencana. Itu ada di bagian center museumnya, dan itu dipajang. Iya, dipajang dengan kaca, jadi full dikacain. Sama satu lagi kereta kencananya di bagian belakang. Nah, tapi yang menarik adalah gue kan coba shoot ya dari awal gue masuk sampai gue keluar. Nah, kereta kencana yang di tengah ini emang yang di depan, yang di awal lah, ya, di awal itu ada diletaknya di tengah-tengah.
emang tuh gede banget sih. Mungkin ukurannya bisa 3 meter kali 5 kali ya, itu gede banget. Terus itu emang dari auranya pun ya ikonik banget lah. Tapi dari dua ini yang paling warnanya apa ya? Sorry gue potong. Warna kereta kencananya itu warnanya merah. Merah. Dia Dominan warna merah. Dan ada kepala naganya di atas. Di atas apa di ininya? Di depan. Di depan. Namun dari dua itu yang paling berasa menurut gua auranya itu yang belakang malahan. Yang belakang itu nggak sebesar yang di tengah atau yang di depan, tapi mereka naruh beberapa bunga di keretanya itu. Di dalam apa di luarnya? Pokoknya di dekat palanya itu ada kayak tempat duduk kusirnya. Itu ada beberapa bunga. Dan yang menariknya adalah gua shoot itu nggak apa-apa, tapi pas foto itu nggak bisa. Ngeblur terus nggak bisa fokus. Terus gue foto pakai manual segala macam ya blur di situ. Tapi ketika gue motoin istri gue bisa. Itu sih yang mungkin agak aneh ya. Kenapa nih nggak bisa? Berarti yang di belakang tuh ya malah yang aneh ya, yang di belakang ada kutip aneh yang bisa. Jadi pertanyaan gue kenapa nih nggak bisa nih? Tapi warnanya apa? Yang di belakang juga warna merah? Hampir sama merah. Tapi nggak besar. Enggak. Kalau yang di depan tuh kira-kira muat berapa orang? 4? Lebih sih. 6? Mungkin 8 cukup kali ya. Gede juga kalau 8. Kalau yang belakang itu kayak delman sekarang ukurannya. Tahu delman kan ya? Tahu. Ya kurang lebih ya kayak gitu. Ya mungkin cuma 4 orang, 5 sampai 6 orang lah. Gitu. Tapi secara dari warna warna keretanya kayaknya lebih tua yang belakang. Lebih tua yang belakang. Dari warna catnya ya. Itu sih sepenglihatan gua. Oke. Terus apa lagi ya yang lo lihat di Keraton Kasepuhan itu? Ya mungkin kalau di gue sih lebih banyak waktu, maksudnya lebih banyak berkesannya yang di museumnya sih. Karena di sana benar-benar dilihatin ada batu tapak tilas juga. Itu yang pusaka, gue sebenarnya yang kalau pusaka kayak tombak gitu-gitu dikasih nama ininya nggak sih? Ki siapa gitu ya? Ada nama-nama itunya apa? Nama ininya doang? Lebih kayak ini sih, kayak lebih tahunnya untuk spesifik siapa yang gunain sih. Enggak, bukan kan biasanya ada namanya. Gimana ya? Pokoknya kalau benda-benda pusaka tuh dinamain bendanya itu dinamain, misalnya ada yang ada namanya Ki siapa gitu, atau enggak bukan penggunanya tapi tombak benda itu bernama itu gitu. Enggak, ada yang dinamain, ada yang enggak. Kayak gitu. Tapi emang apa ya? Ada kaca nggak ya di situ? Kaca cermin di Keraton Kasepuhan itu sebagai benda pusakanya. Perhatiin nggak? Gue nggak nemu kaca sih. Nggak nemu kaca? Gue nggak nemu kaca. Oke. Jadi dia emang pusakanya tempel di kayak figura kayu, terus udah dikacain gitu. Tapi bener-bener nggak ada kaca. Mungkin kaca peninggalan sejarah itu nggak ada. Iya, cermin gitu nggak ada. Cermin yang tua, cermin yang ini nggak ada. Mungkin kan kalau cermin kan bisa dibilang itu jadi perekam ya, sebuah retorika yang pernah terjadi. Ya biasanya kan kalau cermin itu kan biasanya dipakai buat berhias atau ini sih ditaruh di kamar. Siapa tahu pernah dipakai buat Sultan Cirebon yang keberapa gitu. Biasanya kan ada gitu. Oke. Sebenarnya banyak kan senjata, baju. Iya senjata, baju, ada beberapa perhiasan. Tadi apa? Batu apa tadi? Sorry. Ada batu petilasan juga. Prasasti? Apa batu itu doang? Dia bentuknya batu tok tapi panjang gitu. Mungkin nanti footage-nya bisa gua kasih sih ke kawan setapak. Iya, siapa tahu kawan setapak penasaran gitu. Oke. Terus habis Keraton Kasepuhan
Kemana? Keraton Kesepuhan gue beli ke hotel karena kondisinya agak panas ya kota Cirebon. Jadi Iya, yang gue mau di mana juga istirahat. panas di Jawa Barat sekarang semuanya mah. Jadi gue istirahat, gue baru keluar hotel lagi itu sekitar abis asar lah. Sudah agak mendingan tuh Abis cuaca. asar. Nah Kulineran lagi. gue coba waktu itu ke Batik Rusmi. Batik Rusmi itu adalah suatu kawasan yang terkenal dan otentik juga Hmm? untuk wisata kalau kita pengen beli baju, tapi khusus spesifik batik ya. Iya. Kayak kalau di mana ya, di Jogja Sentra Silver gitu Nah, ya. iya. Nah, gue kesana kurang lebih sih dari hotel atau dekat stasiun kan hotel gue itu sekitar setengah jaman lah, Setengah jam. karena dia jaraknya itu agak keluar arah Jakarta sebenarnya. Jalurnya Emang itu buat oleh-oleh ya. Dan bisa dibilang ya lawannya udah mulai truk, bus, kayak gitu. Dan di sana gue bisa bilang cukup lengkap karena satu kawasan itu batik semua. Dari kalangan lu pengen beli yang premium ada, lu pengen beli Yang branded ya, yang Ah. bagus ya, berbahan bagus. lu Sama pengen yang yang- terjangkau juga ada. Misal bahan 50 ribuan ada, langsung jadi baju 100, 150 juga ada. Iya. Gitu. Beda soalnya motif batiknya kan beda kan, Beda. Cirebon, Pekalongan Lebih itu ke beda-beda. Megamendung kalau Cirebon kan. Ya, Hmm. ya, kan macam-macam tuh ada apa sih? Aduh, Pak, kok gue motif yang ini tuh motif parang, motif apa lagi, banyak tuh yang Banyak motifnya. oke. Terus gue habis dari batik itu Hah? ya adalah belanja sedikit. Terus kemudian di depannya itu banyak jajanan. Gue kayaknya itu bukan pasar sih, tapi banyak banget tuh jajanan waktu malam. Terus Oh, itu dulu malam ya masuknya? udah malam. Ke Gue pokoknya Rusmi itu. nyampe situ udah jam 4-an lewat. Iya. Karena kan cukup lama ya, sih setengah jam lah dari hotel kan. Terus muter-muter, belanja beberapa. Keluar itu gue udah menjelang maghrib. Gitu, karena ya agak lupa lah kalau kita Iya, udah belanja iya. kan. Terus udah keluar maghrib itu kita makan lah deket situ karena banyak pilihan jajanan. Nah gue nyobain nasi lengko. Oke, Nasi lengko mungkin kalau bagi kawan setapak nih yang kurang tahu atau belum familiar dengan nama nasi lengko itu nasi, terus di situ ada tahu, tempe, terus ada toge, terus ada potongan timun, disiram sama kuah kacang, Oh, terus ada kecapnya juga. oh itu nasi lengko namanya, Ya, nasi lengko. Terus bisa additional Lauknya. telur dadar. Oh, bukan lauknya ada. Bukan. Ya telur dadar doang. Lauknya berarti tahu, tempe, sama itu tadi telur dadar tadi. Kalau additional. Kalau aslinya itu tahu, tempe, potongan timun, terus toge. Ya, Toge apa cambah? toge rebus. Oh, oke. Toge rebus, terus disiram sama kuah kacang. Gitu, kuah kacang diketoprak lah. Iya. Wah, gado-gado apa buat sate yang gitu Betul. ya. Terus sama ya itu additionalnya telur dadar. Dan murah juga menurut gua karena gua waktu itu additional telur dadar satu porsinya itu 12.000 doang. Satu porsi 12.000, tapi 12.000. porsinya banyak. Banyak. Gue sebagai laki kenyang gitu. Oh, oke. Gitu. Kalau nggak pakai telur dadar itu cuma 8.000. Telur dadar berarti 4.000 ya harganya ya. 4.000. Oke. Gitu. Dan di sana juga banyak jajanan kayak Cemilan-cemilan martabak gitu. segala macam. Ya kayak jajanan masyarakat lah. Tuh. Cilok. Ya ada pasti. Ya nggak tahu kali, kayaknya nggak ada gitu. Oke. Oh gitu ya. Terus habis itu gue bisa saya makan di sekitar jam 7-an gue pulang hotel. Karena jam 8-an itu gue janji sama si pemilik motornya untuk ngambil motor. Oh, udah balikin ya, Iya. balikin dari rental ya. Karena besok pagi itu gue pulang jam 6:30, kereta 6:30. Oh, kereta pertama. Ya enggak sih. Kereta kalau nggak salah kereta ketiga dari Cirebon.
Oh, setengah 7 karena turun bisa di Gambir lagi. turun di Gambir. Karena bisa dibilang Cirebon cukup banyak akomodasinya. Iya, pasti. Dan gue bisa bilang lu dengan beli ekonomi pun, karena gue coba waktu berangkat gue beli eksekutif. Pulangnya ekonomi. Pulangnya ekonomi itu sama, maksudnya dengan kenyamanan. Bedanya adalah bangkunya. Oke. Bangkunya dia tetap dua single malah. Iya. Kalau yang ekonomi pun. Tapi enggak. Kalau eksekutif itu lu bisa ditidurin gitu kan. Kalau ekonomi ya lu udah stay doang. Iya, tegak gitu doang kan. Tegak doang. Terus sama kalau eksekutif lu bisa ada space lah kaki. Kalau ekonomi enggak ya udah pas. Dengkul ketemu dengkul. Iya, pas aja pokoknya. Gitu. Dan kalau eksekutif bangkunya bisa diputar sesuai arah kereta. Hah? Bangkunya bisa diputar sesuai arah kereta. Misalnya arah kereta lu kan ke sini, ya lu tinggal putar dong sini. Oh. Kalau ekonomi udah gitu. Pokoknya tuh berapa line ya? 18 nomor apa? Itu 9 ke sana, 9 ke sini. Oh, berarti gitu ya. Ada yang ke sana, ada yang ke arah sana. Jadi yang tengah-tengah tuh ketemu. Ya, gitu. Iya, paham. Gitu. Dan gua ngambil emang yang sengaja di pojok. Kayak gitu. Tapi termasuk rame nggak? Lu pas berangkat itu kereta itu rame nggak? Berangkat nih ya, berangkat dari bisa gue bilang yang bangku yang keisi itu cuma 25% lah. Nggak terlalu rame ya? Karena itu kereta paling malam. Oh, nah pas pulangnya? Pas pulangnya rame. Oh, full itu. Gue ngambil ekonomi 5 itu paling ujung pokoknya. Paling belakang buntut itu full. Oke. Karena mungkin udah banyak juga kan yang liburan kan, yang pulang liburan udah ke selesai Jakarta. Udah selesai. Gitu. Oke. Thank you Tio ceritanya tentang kota Cirebon dan objek-objek wisatanya. Beberapa objek wisata, ada Woodland tadi, ada Telaga Biru Cicerem sama Keraton Kesepuhan Cirebon. Nah, buat kawan setapak yang punya info tentang tempat wisata apalagi selain yang tadi udah Tio kunjungin di Cirebon, bisa di komen ya di kolom komentar. Dan jangan lupa buat kawan setapak semuanya, subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jadi sampai jumpa lagi di konten berikutnya di channel Tapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Dadah.